setahu aku dari curhatannya si klien ini, kok dia loss-nya tuh makin banyak dan si Joska ini kok manajemen resikonya tuh nggak terukur gitu. Harusnya dia bisa cut loss kan, jadi nggak kebablasan ruginya. Jadi Hai, berbicara lagi nih dengan gue si kakak dan gak ada si adek, tapi kita kedatangan bintang tamu nih, ada Mbak Dina. Hai Mbak Dina. hai, halo semuanya, apa kabar? Mimi apa kabar? Baik, Mbak Dina gimana nih? Alhamdulillah sehat kan Mimi semuanya. Alhamdulillah. Dan kayak teman-teman di podcast yang dengerin podcast ini mesti tahu Mbak Dina itu siapa deh Mbak Dina. Mbak Dina ini teman-teman yang dia pakarnya investasi bodong saat gue masih di salah satu media ekonomi di Indonesia. Asik. Oh ya ampun, nggak pakar juga kali. Ini kayak perlu diralat tuh bagian pakarnya. Ya ngerti-ngerti dikit boleh lah soal investasi bodong. Bisa sharing-sharing juga nih ke para pendengar. Sekarang lagi heboh banget kan Mbak Dina yang Joska. Mbak Dina gimana sih pandangannya? Iya tuh bener, Joska lagi heboh. Gimana pandangannya Mbak Dina ngeliat Joska yang kemarin? Menurut aku ya, sebagai financial advisor itu kan dia harusnya kan merekomendasikan klien ke produk-produk investasi yang bertanggung jawab, yang sudah sustain gitu kan, bukan mengarahkan ke produk-produk yang resikonya tinggi gitu dan produk baru yang belum teruji bagaimana performance-nya. Menurut aku kesalahannya sih, kalau ini kan aku bacanya dari si kliennya ya Mi ya, yang dia curhat panjang lebar itu kan, yang di Twitter ya. Iya yang di Twitter ya kan, yang dia capture juga gimana dia pertama kali kenal sama Joska dan menjadi kliennya Joska. Nah di situ aku lihat sih beberapa mungkin si Joskanya ini kepleset kali. Aku juga nggak ngerti kenapa si Joskanya itu bisa punya akses untuk mainin investasinya si klien dengan dia bisa jual dan beli saham. Jadi mungkin kalau baru dengar tentang Joska ini ya Mia, mungkin Mimi juga bisa jelasin kan. Joska ini adalah penasehat keuangan gitu kan, yang dia bergerak di bidang jasa untuk pendidikan, edukasi, untuk memberikan edukasi dan merekomendasikan instrumen investasi apa yang tepat untuk para kliennya gitu. Jadi klien kan akan datang ke dia dan untuk konsultasi, saya misalnya butuh punya penempatan dana sekian, sebaiknya saya investasi kemana kayak gitu. Nah kalau yang dari klien aku baca, dia itu Joska ini melanggar prinsip-prinsip financial advisor ya, karena kan biar bagaimanapun financial advisor itu nggak boleh punya akses langsung terhadap kliennya. Tidak dibenarkan untuk menjual atau membeli saham tanpa sepengetahuan kliennya. Soalnya setahu aku dari curhatannya si klien ini, kok dia loss-nya tuh makin banyak dan si Joska ini kok manajemen resikonya tuh nggak terukur gitu. Harusnya dia bisa cut loss kan, jadi nggak kebablasan ruginya. Jadi mungkin bahasanya agak yang bisa lebih simpel gitu. Cut loss tuh apa sih? Cut loss itu membatasi nilai kerugian kita jangan sampai ambles banget. Misalnya, jangan dibiarkan dong kalau misalnya kita udah rugi 10 juta, 20 juta, lalu 50 juta, itu harus cut loss gitu. Cepet-cepet nggak boleh berkelanjutan, kerugian itu nggak boleh semakin banyak gitu kan, duitnya habis dong gitu. Ini kayak dibiarin aja ya. Seperti yang di capture si kliennya Joska itu kan duitnya tuh minusnya banyak bener tuh, merah tuh kelihatan tuh. Kalau warna merah tuh pasti dia rugi. Satu kayak gitu. Aku nggak ngerti bagaimana manajemen resikonya si Joska ini, kenapa dia bisa sampai dalam tanda kutip membiarkan si kliennya untuk rugi banyak, istilahnya begitu. Nah yang nomor 2 ini kenapa juga dia merekomendasikan saham yang baru terdaftar di bursa atau baru IPO, istilahnya kayak gitu. Nah saham yang kodenya
JK atau LAK ini kan memang baru banget kan. Dan kenapa saham itu yang direkomendasikan sama Joska, kenapa nggak saham-saham yang mungkin sudah terdengar cukup bagus performanya, mungkin saham-saham seperti Unilever, mungkin Bank BCA, mungkin kayak gitu, mungkin lebih sustain ya, dan dia lebih naik turunnya itu tidak mengejutkan. Kalau saham-saham ini ada yang disebut saham gorengan gitu. Ketika saham ini naiknya terlalu tinggi dan kalau turunnya ambles banget, bikin rugi banget, itu namanya saham gorengan ya. Iya, biasanya orang awam itu menyebutnya saham gorengan gitu. Jadi kalau istilah bursanya kan ada unusual market activity ya, atau UMA ya. Unusual market activity, jadi pergerakannya itu nanjak banget atau anjlok banget kayak gitu. Nah itu kan bisa di-sustain sama si Bursa Efek Indonesianya gitu, pergerakan saham yang tidak wajar, istilah bahasa simpelnya seperti itulah gitu. Nah nomor 2 itu tadi, kenapa dia merekomendasikan saham yang baru daftar di bursa, bukan saham-saham yang sudah kita bisa tahu performance-nya yang dalam waktu kurun lama, 10 tahun 20 tahun terakhir gitu, misalnya seperti Unilever atau Bank BCA atau yang lain-lain gitu. Oke, berarti nomor 3. Nomor 3 ini aku baca juga kan sekuritasnya gitu kan, kenapa bisa gitu Philips gitu kan, Philips sekuritasnya ini juga mungkin perlu dipertanyakan juga gitu kan. Ada banyak bagian yang dipertanyakan jadinya ya. Makanya kemarin dia kan dipanggil sama OJK dan dia memberikan klarifikasi, permohonan maaf seperti itu kan, si foundernya Joska itu gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut aku bagi yang baru banget nih, butuh perencana keuangan, penasehat keuangan gitu, mungkin perlu dipahami dulu ya, dari si individunya itu harus belajar dulu deh, karena kan nanti keputusannya balik lagi kepada si kliennya itu kan, dia mau nggak sih dibeliin saham-saham ini gitu. Jadi kita juga harus cek dulu nih performance-nya gimana sih gitu. Jangan oke-oke aja. Dan satu lagi yang paling terpenting adalah akses sepenuhnya harus dipegang oleh si klien. Si financial advisor itu tidak bisa menjual atau membeli portofolio apapun gitu, saham-saham tertentu gitu. Ya karena kemarin kan kayaknya gitu. Dia lepas aja gitu kan yang Mbak Dini kemarin ya. Jadi dia kan kaget sampai dia samperin katanya kantornya Joska, katanya kenapa saya udah bilang jual aja nih, saya udah rugi banyak, kata si klien gitu kan. Terus dengan alasannya Joska, oke, nanti kita jual pelan-pelan bertahap katanya gitu. Tapi ternyata pas begitu dicek lagi katanya dibeli lah. Benar, pada saat dia bilang jual bertahap itu udah dijual, tapi pas dicek lagi katanya udah dibeli lagi saham itu, LAK itu gitu. Jadi kan itu kan kayak fraud ya, maksudnya penyelewengan gitu. Tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian berinvestasi gitu, yang harus dipegang teguh sama si financial advisor. Harus ada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terukur gitu. Oke, Mbak Dina, gimana ya, karena aku pengguna sosial media juga kan, Joska itu udah yang kayak gimana ya, kayak aku aja tuh kepikiran, heboh banget. Aku tuh kayak pengen banget gitu loh Mbak Din kemarin, kayak aku punya duit, aku butuh konsultan kali ya, kalau nanti punya duit tuh sama Joska kayak gitu, sampai aku nyari tahu. Karena Joska itu emang selalu rame ya, apapun yang dia ceritain misalnya tentang masalah-masalah kliennya itu selalu jadi trending topik dan selalu rame gitu, riuh gitu di sosial media tuh rame banget. Dia pernah cerita soal contoh-contohnya, melahirkan. Iya, melahirkan, biaya melahirkan 88 juta. Heboh deh tuh orang-orang. Wow, biaya kontrol sampai lahiran 88 juta. Itu lahiran di mana? Itu lahirannya cesar apa di rumah sakit mana, di Indonesia apa di luar negeri, sampai ada yang nanya kayak gitu. Ada juga yang sempat heboh ya. Dia punya klien, ceritanya katanya biaya ngopinya setahun tuh bisa sampai 50 juta. Heboh lagi yang kayak gitu. Dia menceritakan klien-klien yang middle class lah ke atas ya. Iya, middle up lah gitu. Biaya ngopi sampai 50 juta. Wah, beneran gak sih tuh ada klien kayak gitu? Ada juga tempat yang
jadi itu kadang kita mikir juga sih Kak. Jujur aku tuh sama Joska tuh jadi kepikiran juga sih soal yang kayak contoh-contoh kliennya gitu. Mungkin kena juga ya di sebagian milenial, mungkin ada gitu yang kena gitu. Misalnya kayak gini, kerja bertahun-tahun, kok nggak kebeli rumah, nggak kebeli mobil, nggak jalan-jalan ke luar negeri, nggak punya tas kredit juga, terusnya buat apa gitu kan? Itu kayak perenungan buat pribadi juga ya. Oh iya, jadi kita cek lagi gitu, udah benar belum sih kita ngelola uang? Kadang tuh suka kayak gitu sih kalau baca-baca highlightnya dari Joska gitu. Cukup ngena juga sih, misalnya kayak aku nggak punya tabungan apa-apa gitu, kok pindah kerja dengan gaji yang lebih baik tuh kok malah nabungnya juga nggak bisa banyak juga, tetap aja sih gitu ya. Evaluasi lah, kadang bikin kita mengevaluasi sih dengan highlight dari dia gitu. Bener. Istilahnya positifnya yang itulah gitu kan. Cuma gini Mbak Din, kan maksud aku Joska sudah terkenal ini nih gitu kan, ternyata bisa melakukan yang kayak gini ya, sayang banget ya. Ini gimana Mbak Din kita bisa percaya sama konsultan yang lain? Itu gimana? Jadi waktu aku bekerja di salah satu koran ekonomi di Indonesia, itu kan juga sempat menulis tentang salah satu seperti Joska juga ya, penasihat keuangan. Nih kliennya nih bukan main-main nih, artis terkenal Ferdy Hassan bahkan gitu kan. Nah ini agak mirip sama si Joska. Jadi Joska itu nggak belajar ya dari si perencana keuangan yang lebih dulu terkenal ini. Ferdy Hassan dulu tuh duitnya habis belasan miliar sama si perencana keuangan ini gitu. Dia percayain gitu, direkomendasikan suruh beli ini, suruh tanam duit di sini, invest di sini, ditaruh. Naruhnya kan nggak, ya naruhnya 2 miliar, 3 miliar, pokoknya tuh belasan miliar deh totalnya tuh ambles semua bersamaan. Dulu ada investasi bodong namanya GTIS. Mungkin bisa di-googling kali apa itu GTIS, dan banyak sekali sampai triliunan ya dana nasabah yang dibawa kabur sama dia, kan dia kabur itu si pemiliknya itu. Ferdy Hassan juga disuruh naruh uang di situ GTIS, ambles. Disuruh naruh juga ke investasi yang tanaman gitu, tanaman jati waktu itu juga nggak jelas tuh baliknya gimana, uangnya nggak jelas. Terus udah gitu dia disuruh investasi lagi di peternakan kayak gitu, itu juga ambles. Nah itu semuanya bikin si perencana keuangan ini tuh secara image itu udah hancur pada saat itu ya. Karena ini rame banget si begitu Ferdy Hassan yang ngomong gitu ke klien yang terkenal ini gitu. Dan dia tuh perencana keuangan ini kan juga udah lama kan, brand ini tuh udah sangat terkenal. Kenapa bisa dalam tanda kutip tidak hati-hati terhadap penempatan investasi gitu. Ferdy Hassan aku pernah menulis tentang dia sih, sampai belasan miliar itu habis. Terus kalau kita investasi baiknya gimana sih Mbak Din? Maksudnya kapan sih kita harus menggunakan konsultan keuangan, atau ya udah di ini dulu aja investasi gaya lama aja, ke emas dulu, kemana dulu gitu? Itu gimana Mbak Din? Ya. Nah kita lihat dulu seberapa butuh sih kita sama penasihat keuangan gitu. Kalau misalnya duit kita ya yang pas-pasan aja, yang mungkin bulan ini bisa nabung buat dari gajian, bulan depan juga belum tentu ngepas, ya itu mah gak usah lah pakai kayak gitu kan. Karena kan fee-nya untuk mereka juga gede gitu, perlu diketahui juga gitu. Mereka kan penasihat keuangan itu mengedukasi kita, terus merekomendasikan kita investasi apa yang tepat juga. Kita timbal baliknya ke mereka, kita memberikan imbalan jasa mereka gitu kan. Kita bayar fee gitu, dan ada perjanjian juga. Iya, cukup tinggi. Jadi semakin besar cuan, semakin besar keuntungan yang kita dapat juga, mereka minta persentase bagi hasilnya juga atas jasa mereka juga makin tinggi gitu. Jadi misalnya jadi kan
si kliennya Joska itu kan sampai capture kan, jadi ada perjanjian antara mereka kalau misalnya dalam sebulan misalnya untung aku lupa ya persentasenya, tapi ambil contoh aja ya, misalnya dalam sebulan itu si klien bisa untung dalam setahun itu si klien bisa untung 20%, Joska dapat 5%-nya kayak gitu. Makin tinggi untung 50% dari total investasinya, Joska dapat 15% kayak gitu. Jadi makin tinggi cuan yang kita dapat juga kita bagi hasil ke merekanya juga lebih tinggi lagi gitu. Jadi mesti satu, kalau misalnya penghasilannya masih pas-pasan yang nggak usah lah, bisa nabung, bulan depan belum tentu bisa nabung gitu karena mungkin banyak cicilan dan segala macam, ya nggak usah lah gitu. Yang simpel-simpel aja, ada beli emas gitu kan, gampang simpel, nggak usah pusing gitu kan. Kalau misalnya masih dia pemula sekali gitu, belum terlalu belum terlalu siap untuk gonjang-ganjing saham dan pasar modal, ya bisa masuklah ke reksadana yang lebih aman. Dan balik lagi sih, tujuan investasinya tuh untuk apa, kalau jangka pendek atau jangka panjang, karena tuh instrumen investasi juga mengikuti tujuan investasi kita. Kalau tujuan investasi kita jangka panjang, bolehlah itu main saham, gonjang-ganjingnya ya udah nggak usah dipusingin, nanti juga balik lagi gitu kan. Kalau si sahamnya ini saham-saham yang sudah kita udah tahu performance-nya. Sekali lagi jangan percaya dengan saham-saham yang begitu dia terdaftar di bursa performanya langsung bagus gitu terus kita langsung pengen deh masuk ke situ, kan belum tentu, belum teruji. Bodong gitu lagi ntar. Iya. Hilak lagi, hilak kedua. Kalau uangnya agak banyak gitu, bolehlah pakai penasihat keuangan gitu. Terus udah gitu kalau direkomendasikan ini ABC gitu, kita googling sendiri itu wajib gitu, dan kita minta dong performance-nya gimana. Kalau disuruh masuk ke perusahaan A, saham B, saham C, performance-nya gimana, ya minimal 5 tahun ke belakang lah kayak gimana, kayak gitu. Karena nggak bisa setahun 2 tahun kita lihat gitu, apalagi dengan kondisi kayak gini lagi pandemi ya, pasti kan semua juga terdampak gitu. Mungkin performance-nya lagi merah atau tapi mungkin 5 tahun ke belakang hijau gitu kan, berarti kayak gitu. Jadi nggak boleh percaya 100% langsung sama konsultan yang kita pakai ya Mbak Din ya. Dan kemarin aku juga sempat baca-baca, kan aku kebetulan di Instagram itu kan follow beberapa perencana keuangan gitu. Ada namanya Pak Safir Senduk, itu dia bilang gitu, pokoknya banyak sih sekarang di bisnis keuangan yang khususnya jasa gitu, bilang katanya independen gitu, perencana keuangan independen, padahal mungkin dia dapat fee juga nih dari saham yang udah berhasil dia jualin gitu kan. Benar. Nah, setuju tuh, nggak mungkin kan. Jadi kan kita juga nggak boleh percaya 100%, jangan-jangan dia titipan saham si A nih, saham si B, dan begitu juga dia mainnya banyak, jadi bisa dapat dari si sahamnya itu, bisa dapat dari si sekuritasnya. Kalau dia lu pakai sekuritas gue dong, nanti gue kasih nih, kalau nanti fee-nya ada nih buat lo. Jadi kita nggak pernah tahu ya, kayak sponsornya lah ya. Ya kenapa pilih sekuritas yang dipakai, kita juga nggak tahu kan, dia dapat fee atau enggak, kita nggak tahu gitu. Sementara yang udah pasti aja lah Mandiri sekuritas gitu kan, yang udah pasti nama-nama gede gitu, kenapa nggak itu gitu, kenapa pilih? Nah itu kan tanda tanya besar buat kita sebagai orang yang ikutin masalah si kliennya Joska itu gitu. Luar biasa ya guys. Ini langsung dari pakarnya loh guys. Berbagi sedikit itu apa yang kita banyak tahu banget guys. Itu udah kayak kuliah 3 SKS. Cuma dalam berapa menit gitu. Iya benar. Semoga menambah wawasan kita semua ya, sangat, dan lebih berhati-hati tentunya gitu. Harus hati-hati guys. Ya udah deh Mbak Dina, sebelum orang pusing dengan semua bahasa ekonomi ini, kita tutup ya Mbak Din. Makasih banyak ya Mbak Din. Terima kasih ya guys. Bye. Dadah.